Mahabharata merupakan Mahapurana. Itu telah mendapat status Veda kelima dan itu adalah buku sejarah dari India. Perang Kurukshetra terjadi antara Korawa dan Pandawa untuk merebut tahta kerajaan Kuru. Menurut Mahabharata, hampir semua distrik di India dan beberapa negara asing juga ikut serta dalam perang ini. Ada 3 cerita terkait mengapa perang Mahabharata terjadi di Kurukshetra. Namun sebelum itu, seperti biasa, meminta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya. Jika sudah, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berikut ini beberapa alasan mengapa perang Mahabharata terjadi di Kurukshetra. Yang pertama, alasan terjadinya pembantaian antara adik laki-laki. Sri Krishna takut melihat satu sama lain mati dalam perang saudara antara guru dan murid serta kerabat berikutnya. Mereka mungkin membuat suatu perjanjian, itulah mengapa diputuskan untuk memilih tanah seperti itu untuk dijadikan areal peperangan, di mana cukup banyak ritual kemarahan dan kedengkian. Kemudian Sri Krishna mengirim banyak utusan ke berbagai arah dan meminta mereka untuk mencatat kejadian di sana. Salah seorang utusan menceritakan bahwa di Kurukshetra, sang kakak meminta sang adik untuk menghentikan aliran air hujan ketika tanggul ladang sedang pecah. Sang adik menolak mentah-mentah perintah dari kakaknya. Atas hal ini, sang kakak menjadi marah. Sang kakak menikam adik laki-lakinya dengan pisau dan menyeret mayatnya di kaki dan membawanya ke kolam dari mana air itu keluar dan meletakkannya mayat itu untuk menghentikan air tersebut. Mendengar cerita ini, Sri Krishna memutuskan bahwa tanah itu cocok untuk pertarungan saudara antara Pandawa dan Kaurawa. Sri Krishna menjadi yakin bahwa ritual di negeri ini tidak akan cukup membiarkan cinta saudara muncul dalam perang di Kurukshetra. Maka dia mengumumkan untuk menyelesaikan perang di Kurukshetra. Kemudian cerita yang kedua. Menurut cerita lain dikatakan bahwa ketika Kuru sedang membajak ladang ini, Indra mendatanginya dan menanyakan alasannya. Kuru berkata bahwa siapapun yang terbunuh di tempat ini harus pergi ke dunia yang baik. Inilah keinginannya. Dewa Indra kemudian pergi ke surga dan mengolok kata-katanya. Hal ini terjadi berkali-kali. Dewa Indra juga menceritakan hal ini kepada dewa lainnya. Para dewa memberitahu Dewa Indra bahwa jika kemungkinan, buatlah Kuru untuk Anda. Kemudian Dewa Indra pergi ke Kuru dan berkata bahwa setiap hewan, burung, ataupun manusia yang dibunuh di tempat ini dengan puasa dan pertempuran maka akan memenuhi syarat untuk masuk surga. Bhisma dan Sri Krishna dan semuanya tahu hal ini. Itulah sebabnya perang Mahabharata terjadi di Kurukshetra. Kisah yang ketiga adalah kisah Sarwam Kumara. Anda pasti pernah mendengar kisah ibu dan ayah pemuja Sarwam Kumara. Sulit menemukan seorang patriot seperti Sarwam Kumara. Dia biasa melayani orang tuanya yang buta dengan penuh kesiapan, tidak membiarkan mereka menderita dengan cara apapun. Suatu ketika orang tua itu ingin berziarah dan mereka menyuruhnya duduk di Kanwar dan pergi berziarah. Setelah melakukan banyak ziarah, suatu hari tiba-tiba muncul perasaan di benaknya mengapa ayah dan ibunya tidak disuruh berjalan kaki. Dia meletakkan Kanwar di tanah dan memintanya untuk berjalan. Ibu dan ayah yang buta itu mulai berjalan. Tetapi pada saat yang sama mereka juga berkata, "Nak, tanah ini harus diseberangi secepat mungkin." Mereka mulai berjalan cepat ketika dia meninggalkan tanah itu. Sarwam Kumara merasa sangat menyesal karena berperilaku seperti ini dengan orang tuanya. Dia tersungkur dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sekali lagi ia menyuruh kedua orang tuanya untuk duduk di Kanwar. Ayahnya yang buta kemudian berkata, "Nak, ini bukan salahmu dalam hal ini. Dahulu kala setan bernama Maya tinggal di tanah itu. Dia membunuh ayah dan ibunya sendiri begitu dia lahir. Ritualnya masih ada di tanah itu. Itulah mengapa kamu mendapatkan pikiran seperti itu saat melewati daerah ini.
Menurut Wanaparwa dari Mahabharata, setiap orang menjadi bebas dari dosa dengan datang di Kurukshetra. Banyak orang juga mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Kurukshetra dan tinggal di sana. Bahkan partikel debu yang tertiup di sana memberikan posisi tertinggi bagi pendosa. Telah sampai di Narada Purana bahwa planet dan bintang takut jatuh karena waktu, tetapi mereka yang mati di Kurukshetra tidak jatuh lagi ke bumi, yaitu tidak dilahirkan kembali. Dalam ayat pertama Bhagavad Gita, Kurukshetra disebut juga Dharma Setra. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.